Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, teman-teman. Hari ini kita melanjutkan agenda diskusi Unity Study Club. Jadi ada tajuk baru, seri literasi, di mana seri literasi ini kita fokus membangun atau berbicara tentang scientific temper, perangai ilmiah, tentang membudayakan literasi, tentang filsafat sebagai metodologi, dan bagaimana budaya saintifik ini kita kembangkan di kalangan anak muda, di kalangan masyarakat Indonesia. Saya ingin memberitahu juga kepada teman-teman pembicara kali ini, Bung Bismillah, berhubung agar sinyalnya lebih baik dan tidak ada gangguan, dia izin off cam. Jadi Bung Bismillah mungkin akan memaparkan materinya dengan tahu dalam keadaan off cam. Teman-teman, sebelum kita mulai, untuk tajuk diskusi malam ini adalah merawat Indonesia dengan perangai ilmiah. Jadi kita bisa melihat gitu kondisi pendidikan Indonesia yang karut-marut, kondisi posisi literasi Indonesia yang terpuruk, dan juga literasi digital Indonesia yang di zona ASEAN aja berada di tataran urutan buncit. Nah, ini salah satu atau beberapa aspek yang menunjukkan gitu ya bahwa perangai ilmiah belum menjadi salah satu bagian atau budaya di Indonesia. Nah, dengan ikhtiar atau dengan diskusi malam ini, bagaimana kita mengulas untuk membangun perangai ilmiah, budaya saintifik, dan membudayakan literasi sebagai bagian penting untuk merawat Indonesia. Untuk waktu dan tempatnya, untuk waktu dan tempatnya kepada Bung Bitsila saya persilakan. Terima kasih. Silakan Bung. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kawan-kawan semua. Sampailah kita di pertemuan yang kesekian. Kalau kata Bung Adam, di seri literasi dengan tema merawat Indonesia dengan perangai ilmiah. Baik, tema ini sebenarnya tema yang sudah lama ya dibicarakan di forum-forum ilmiah, di forum-forum gerakan literasi, karena merupakan tema yang sangat penting dan merupakan tolak ukur dari suatu perkembangan, suatu kemajuan gerakan ilmiah di Indonesia, terutama dalam gerakan literasi. Kemarin kita sudah sempat bertemu dengan Bapak Hamid Basaib ya, yang juga erat kaitannya dengan pembahasan yang akan kita bahas kali ini, walaupun pembahasannya tidak terlalu mendetail, hanya menggambarkan tentang bagaimana perkembangan saintifik di Indonesia dan konsekuensi-konsekuensi yang harus dihadapi oleh bangsa kita jika kita tidak memiliki kompetensi ilmiah atau tidak memiliki inovasi-inovasi dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, malam ini kita akan membahas bagian terpenting dalam gerakan ilmiah, yakni perangai ilmiah itu sendiri. Sebagai informasi, sebenarnya perangai ilmiah ini adalah diksi yang dipilih oleh salah satu penggerak ya di zaman gerakan anti kolonialisme di India yang kita kenal dengan nama Jawaharlal Nehru. Jadi beliau menulis tentang perangai ilmiah ini ketika di penjara, dan tulisan itu bisa kita baca di buku yang beliau tulis, yakni Indian Discovery. Jadi beliau mengetengahkan pandangan ini untuk menjelaskan tentang tujuan dari kemerdekaan bangsa India pada waktu itu, yakni untuk mencapai kemajuan dan berdiri di atas kaki sendiri. Nah, syarat untuk
kemandirian dan kemajuan tersebut menurut Jawaharlal Nehru adalah masyarakat ya atau rakyat India pada waktu itu harus memiliki perangai ilmiah. Karena satu-satunya jalan untuk menemukan kebenaran, menemukan watak sejati dari alam semesta ini yang bisa nantinya kita manfaatkan untuk kemajuan bangsa, untuk kemajuan masyarakat adalah menggunakan metode-metode ilmiah dengan tentu saja berseberangan dengan watak mistika masyarakat pada waktu itu. Nah, ini kita menemukan benang merahnya gitu. Ternyata hal tersebut bukan hanya dilakukan oleh Jawaharlal Nehru. Gitu. Kampanye perangai ilmiah ini bukan hanya dilakukan oleh Jawaharlal Nehru, dilakukan oleh banyak tokoh termasuk tokoh-tokoh kita di Indonesia. Nanti kita akan bicarakan juga. Nah, dampak dari gagasan Jawaharlal Nehru ini membuat geliat ya, geliat gerakan ilmiah di India begitu pesat. Walaupun ya secara kasat mata kita melihat masyarakat India kalau di YouTube ya, di video-video atau di film-film kita lihat ya nampaknya terbelakang. Tapi kalau kita pakai indeks kemajuan atau tingkatan-tingkatan penemuan-penemuan dan inovasi yang mereka lakukan, kita akan melihat bahwa ini pasti dipengaruhi oleh gagasan-gagasan Jawaharlal Nehru. Kita tahu beberapa waktu lalu India sudah sempat meluncurkan program antariksa, ya, wahana antariksa ke bulan. Itu beberapa bulan setahun lalu kalau tidak salah. Di saat dunia belum sempat melakukan hal yang sama. Satu-satunya negara Asia yang melakukan itu adalah India. Kemudian kita tahu kalau di India juga perkembangan ilmu-ilmu komputasi, ya, pemrograman itu berkembang pesat juga. Bahkan banyak teknisi-teknisi dari India, programmer India itu yang di-hire di perusahaan-perusahaan aplikasi, perusahaan-perusahaan search engine itu ya, seperti Google dan Meta. Ini adalah bukti bahwa masyarakat India itu punya terdampak ya, gagasan Jawaharlal Nehru itu memiliki dampak pada gelagat, pada watak ilmiah masyarakat India hingga saat ini gitu. Kita nggak berbicara lagi tentang beberapa perkembangan-perkembangan mutakhir yang dilakukan oleh yang dilakukan oleh masyarakat India, karena itu bisa kita lihat di berita-berita internasional ataupun di jurnal-jurnal ilmiah. Kita lihat yang baru saja terjadi gitu. Di saat dunia ini tidak ada lagi geliat eksplorasi antariksa yang sebelumnya dilakukan oleh Amerika dan Uni Soviet, India tiba-tiba muncul gitu, meluncurkan wahana antariksanya ke bulan. Ini tidak mungkin terjadi begitu saja, pasti melalui tahapan-tahapan yang tentunya dipengaruhi oleh gagasan Jawaharlal Nehru. Dan beberapa kawan juga sempat yang sempat studi di India itu menceritakan tentang bagaimana anak-anak muda India di sekolah-sekolah itu tidak takut untuk mengutarakan pendapatnya, untuk meragukan suatu pandangan itu, kemudian mengajukan pandangannya. Iklim skeptisisme itu begitu kuat ya. Di samping memang unsur kehidupan tradisionalnya masih ada, tapi di sekolah-sekolah ya itu kita menyaksikan kondisi yang berbalik gitu. Di forum-forum ilmiah anak-anak muda India ini tidak takut-takut untuk mengutarakan pendapatnya, kemudian mengajukan teori pembanding gitu ya. Artinya
iklim kebebasan ilmiah itu begitu dilindungi di India. Nah, ini dampak-dampak ya, dampak-dampak dari pandangan atau gagasan Jawaharlal Nehru tentang scientific temper atau perangai ilmiah. Untuk mengatasi kecenderungan mistika, kecenderungan mistisisme, kecenderungan apa namanya, kecenderungan irasional dari masyarakat yang juga dulu sempat tumbuh gitu. Nanti kita juga akan bahas tentang bagaimana cara kita memandang irasionalitas, unsur mistika dalam masyarakat kita juga, agar kita juga jangan salah arah dalam memahami budaya kita ya. Nah, apa yang dilakukan oleh Jawaharlal Nehru ini ternyata juga dilakukan oleh tokoh-tokoh di lintas bangsa dan peradaban. Sebelum itu, di Inggris menggeliat itu gerakan-gerakan ilmiah, mulai dari Renaissance sampai terbentuknya Royal Society. Ini juga adalah salah satu gerakan ilmiah yang membudayakan scientific temper tadi, perangai ilmiah tadi, yang akhirnya memberikan dampak luar biasa pada bangsa-bangsa di dunia. Nah, pertanyaannya siapa ini tokoh kita yang memberikan gagasan yang sama ya, walaupun dengan bahasa yang berbeda. Siapa Tan dia? Malaka, Bung. Itu dia, Tan Malaka. Kalau India terkenal dengan scientific tempernya, perangai ilmiahnya, kita terkenal dengan madilognya. Artinya apa? Sebenarnya perangai ilmiah yang ala Indonesia ini bisa kita, maksudnya narasi gagasannya yang bisa kita angkat itu adalah gagasan-gagasan Tan Malaka di Madilog. Karena di situ sangat runut. Kalau kawan-kawan sempat belajar filsafat, ya, sempat belajar tentang filsafat sains atau belajar epistemologi. Kalau seandainya ya, kita mau mengulik, mengulas, kemudian merangkum, kemudian mengembangkan pandangan Tan Malaka, ini jadi sebuah filsafat yang komprehensif. Gitu ya. Karena Madilog ini sangat sistematis. Mulai dari pandangan dasar. Kita mengabaikan narasi-narasinya ya. Yang kita ambil adalah bagaimana Tan Malaka menyusun pemikiran itu secara sistematis. Sehingga dia bisa menyimpulkan secara gamblang apa yang menjadi inti dari pemikirannya. Nah, Madilog ini juga memberikan kita gambaran tentang bagaimana perubahan-perubahan sosial pada waktu itu menistayakan perubahan paradigma pada masyarakat. Buku itu tentunya tidak bisa dilepaskan dari kondisi masyarakat Indonesia pada waktu itu yang cenderung kepada logika mistika kalau dalam bahasa Tan Malaka. Walaupun sebenarnya mistika itu nggak pakai logika ya, tapi ini bahasa teknis dalam buku ya, untuk membuat orang mengerti. Maksud Tan Malaka menggunakan diksi itu ya untuk membuat orang mengerti bahwa masyarakat kita itu irasional. Artinya apa? Artinya masyarakat kita itu dulu cenderung punya keterbatasan dalam memahami hubungan sebab dan akibat. Kawan-kawan, kemampuan kita memahami sebab dan akibat ya, ini adalah modal dasar untuk bersikap ilmiah, untuk menemukan kebenaran secara apa adanya gitu ya. Nah, kita sempat dalam sebuah masyarakat ya, masyarakat itu sempat hidup dalam sebuah zaman di mana punya kemampuan yang sangat terbatas dalam memahami hubungan sebab dan akibat. Itulah kenapa kita disebut dengan oleh Tan Malaka masyarakat yang irasional. Nah, kenapa? Karena masyarakat kita pada waktu itu masyarakat yang feodal. Kebenaran itu ditentukan oleh suatu otokrasi, suatu kekuasaan. Jadi bukan karena masyarakat, ya ini salah satu pandangan saya, bukan karena masyarakat itu tidak capable ya, atau karena
mitologi kita menghalangi masyarakat untuk bersikap rasional, sebenarnya bukan karena mitologinya, tapi karena struktur kekuasaan yang menggunakan mitologi tersebut untuk ya mengontrol masyarakat. Nah, buktinya apa? Buktinya adalah ketika feodalisme itu runtuh, ya walaupun tidak runtuh secara sempurna, masyarakat kita kapabel kok untuk berpikir secara rasional, menentukan sikap dalam beberapa permasalahan ya. Kemudian kita tahu bahwa ketika bangsa India mendirikan bangsa Belanda mendirikan sekolah-sekolah di Indonesia, bangsa kita juga pada akhirnya mendirikan sekolah-sekolah yang didirikan oleh Bumi Putra. Gitu. Di mana pelajaran-pelajaran sains itu diajarkan. Bahkan Muhammadiyah itu, ya, Muhammadiyah itu sekolah agama pertama yang mengajarkan kurikulum umum. Ya. Artinya apa? Dan mereka berprestasi, gitu. Mereka berprestasi, menelurkan tokoh-tokoh ya yang menjadi penggerak bagi kemerdekaan bangsa ini. Artinya apa? Masyarakat kita kapabel, cuman pada waktu itu struktur masyarakat yang feodal itu membuat masyarakat kita punya keterbatasan dalam kompetensi mengambil keputusan. Artinya masyarakat kita itu punya kelemahan dalam memilah antara hubungan antara sebab dan akibat, hingga bersikap irasional gitu. Inilah dasar kenapa munculnya karakter mistika, karakter irasional dalam masyarakat kita. Nah, ini yang mendasari kenapa Tan Malaka menulis Madilog. Sehingga ya dengan buku itu lahirlah anak-anak muda yang brilian, anak-anak muda yang rasional, anak-anak muda yang punya punya semangat ilmiah ya, semangat untuk menemukan kebenaran itu secara apa adanya. Walaupun ya kita belum melihat bekas-bekasnya ya, hingga saat ini. Tidak seperti India yang kita lihat bekas-bekasnya itu bisa kita saksikan gitu di sekolah-sekolah mereka maupun perkembangan-perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang mereka capai pada saat ini. Oke kawan-kawan, itu pandangan dasar asal muasal dari diksi ya, perangai ilmiah. Nah, kita bergerak kepada realitas kita sekarang. Kemarin saya sudah cerita bahwa ini ada perbedaan antara saya dengan beberapa narasumber lain ya. Kalau saya melihatnya berusaha seoptimis mungkin karena kita bergerak dari nggak ada apa-apanya jadi ada apa-apanya walaupun sedikit hingga saat sekarang gitu. Kalau kita melihat di indeks jumlah publikasi ilmiah kita di bidang sains itu kita sudah mempublikasikan sekitar 43.000 gitu, kalau nggak salah. Ya kita di urutan sekitar kalau tidak salah itu antara 49 sampai 50 di seluruh negara ya. Walaupun di Asia kita juga di urutan yang ya di bawah dari negara-negara Asia yang lain. Tapi yang mau saya bicarakan adalah ini sebuah modal batu loncatan. Batu kita itu masih kecil. Itu aja masalahnya. Batu yang kita pijak ini masih sangat kecil. Kenapa? Karena produktivitasnya sangat rendah. Tapi ada produksi, ada itu. Ini berbeda dengan kondisi kita tidak punya apa-apa. Kita punya 43.000 jurnal ilmiah itu kalau kita bisa kita lihat. Di urutan negara kita di urutan 49 sampai 50 itu. Artinya masih ada negara-negara lain di bawah kita gitu ya. Dan indeks ini kawan-kawan, nilai statistik ini naik turun gitu. Naik turun. Artinya per tahun naik turun gitu. Nah, yang jadi masalah adalah apakah perkembangan ilmiah masyarakat itu hanya dinilai dari indeks publikasi ilmiahnya saja atau indeks inovasi dan pengembangan ya, inovasi dan teknologi. Nah, kawan-kawan bisa lihat di World Economic Forum itu
nanti ada di situ ada per regional itu ada leading country-nya. Itu posisinya bisa berubah dari tahun ke tahun. Artinya ya kita bisa merujuk itu, tapi itu bukan satu-satunya ya, bukan satu-satunya karena posisi leading country-nya ini bisa berubah-ubah ya. Yang jadi masalah kita nggak pernah jadi leading country ya untuk dalam dalam inovasi dan teknologi. Nah, artinya apa? Ya kita nggak bisa bertumpu menilai sepesat apa perangai ilmiah bangsa kita ini, masyarakat kita ini, anak-anak muda kita ini, hanya dari indeks jumlah publikasi ilmiah yang bisa kita lihat di SMIGO atau di apa namanya apa di jurnal indeks jurnal internasional ya. Itu adalah bagian-bagian yang bisa kita jadikan salah satu tolak ukur ya, tapi tidak seluruhnya. Nah, bagaimana kita bisa menilai kemajuan perangai ilmiah kita nih? Sebagian orang itu ya cenderung ingin menyaksikan bentuk nyata, ya, bentuk nyata dari sebuah gerakan ilmiah. Ya, banyak yang menanyakan kalau kita ini nggak maju karena apa? Belum ada teknologi yang keluar yang kita munculkan ya di forum internasional dan pakai di seluruh negara gitu. Seperti Amerika ya, seperti Jerman ya, seperti ya belum ada yang itu diakui secara internasional. Walaupun sebenarnya kawan-kawan kalau kita lihat itu nanti buka di apa namanya di daftar paten itu ada ya. Ada beberapa paten yang kita cuman yang kita punya itu ya. Cuman memang tidak terpublikasikan. Dan karena penggunanya juga terbatas, beda kalau misalnya bidang teknologi seperti di Amerika ada Silicon Valley gitu misalnya ya. Di situ riset dan pengembangan bidang komputasi ya, bidang hardware dan pemrograman itu menjadi sorotan dunia. Atau di India, itu di India juga ada seperti Silicon Valley, saya lupa wilayah di mana. Itu jadi sorotan dunia juga. Artinya eh, kita ketinggalan. Kenapa? Kita belum ada yang kayak gitu. Belum ada teknologi yang kita lahirkan dari anak bangsa kita kemudian dipakai oleh dunia internasional, diakui oleh dunia internasional sehingga mendapatkan Nobel Prize gitu ya. Ya kita eh, untuk penilaian-penilaian ini tadi ya kita bisa dibilang sebagai negara yang tertinggal gitu ya. Apakah? Nah, kita balik lagi tadi. Kalau dulu kan masyarakat kita masyarakat yang mistikal, masyarakat yang irasional gitu ya. Kesampingkan dulu penyebabnya kenapa mistikal, kenapa irasional. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kenapa ya 72 tahun lalu atau sekitar 200 tahun lalu itu sama seperti sekarang kita masih jadi konsumen teknologi, masih jadi konsumen produk-produk ilmiah bangsa lain gitu. Apakah kita masih dalam kondisi yang sama seperti 200 tahun lalu? Ya buktinya nggak ada, feodalisme sudah runtuh gitu ya. Feodalisme sudah runtuh. Narasi-narasi mistik itu tidak sekuat di masa lalu, walaupun ada ya, tapi tidak sekuat di masa lalu gitu. Masyarakat kita sudah bisa bertindak, berpikir mulai berpikir sistematis. Buktinya kita ada sekolah-sekolah, ya ada universitas, mahasiswa kita kalau nulis skripsi itu sistematis gitu kan. Secara individual ya masyarakat kita ini ya 30% itu sudah terdidik. Ya, kita mikir sederhana dulu nanti kita pakai bicara statistiknya. Setidaknya itu 30% sudah terdidik. Dan ini data jumlah persentase anak muda mahasiswa Indonesia yang mengambil jurusan sains itu 30%. Dari total 100%. Artinya sisanya itu ya ada yang
putus sekolah, ada yang langsung bekerja, ada yang ya macam-macam lah gitu ya. Artinya apa? Setidaknya 30% anak-anak muda kita sudah terdidik. Apa itu kurang cukup untuk menjadi lokomotif perkembangan sains di Indonesia? Ya seharusnya bisa dikatakan cukup, tapi kenapa tidak menggeliat ya eh, apa namanya penemuan-penemuan saintifik di Indonesia gitu atau inovasi-inovasi teknologi di Indonesia. Nah, ada beberapa hal yang perlu kita pahami di sini bahwa ya kemajuan suatu bangsa itu juga dipengaruhi oleh modalitas ya yang kita punya gitu. Bagaimana kita bisa menemukan teknologi yang baru? Idenya ada pasti, idenya ada. Tapi gimana kita bisa melakukan pengembangan? Ya kita membutuhkan modal, kita membutuhkan infrastruktur yang mendukung apa namanya riset yang kita inginkan tersebut ya. Kita membutuhkan yang namanya perlindungan hukum ya terhadap riset yang kita jalanin. Kita juga membutuhkan dukungan masyarakat dan dukungan global gitu ya. Artinya apa? Ada support system yang dibutuhkan dalam ya, dalam menjaga ya, menjaga perangai ilmiah ini tidak hilang gitu. Agar dia nanti bisa menghasilkan suatu produk dari ilmu pengetahuannya nggak jauh-jauh dari teknologi. Teknologi itu yang menjadi puncak ya dari penemuan ilmiah ya. Nah, apa saja yang dibutuhkan gitu ya? Pasti yang dibutuhkan adalah dukungan dari pemerintah gitu. Nah, dukungan pemerintah ini yang kita soroti adalah alokasi anggaran pasti. Alokasi anggaran. Kita tahu kalau kan ngobrol sama ChatGPT atau cari sendiri di search engine itu bisa lihat bahwa dana riset and development yang dikucurkan oleh pemerintah kita melalui APBN itu jomplang dengan dana bidang keagamaan, maaf, kita harus akui itu dana bidang keagamaan itu berbanding terbalik. Ini fakta yang harus kita terima gitu. Kemudian dana riset and development ini juga tidak melalui sebuah regulasi yang sangat ya rumit lah gitu ya, rumit. Kemudian evaluasinya juga terbatas. Namun yang paling miris adalah dana riset and development kita ini sangat rendah dan nggak memungkinkan ya dengan dana segitu kita bisa melahirkan produk-produk ilmu pengetahuan ya produk teknologi dengan dana yang sangat terbatas tersebut. Jadi peran pemerintah di situ bahwa harus ada alokasi anggaran yang tidak terbatas bahkan untuk riset and development. Nanti kawan-kawan bisa bandingkan itu ya pengeluaran anggaran ya Amerika Serikat dan Jerman untuk bidang riset dan pengembangan ya sains dan teknologi itu saya kalau nggak salah ya sekitar 68% mereka mengeluarkan ya untuk riset dan pengembangan. Gimana nggak maju bangsa yang jor-joran untuk apa namanya untuk riset dan pengembangan ini gitu. Nah, kemudian yang kedua adalah penataan birokrasi, penataan ulang birokrasi. Jadi bagaimana, kenapa kita butuh penataan ulang birokrasi ini? Jadi kawan-kawan untuk melahirkan akademisi-akademisi yang memiliki fokus pada riset dan pengembangan ini tadi, ya kita membutuhkan tata kelola birokrasi yang tidak berbelit-belit. Ya. Kenapa? Ya, tugas seorang ilmuwan itu melakukan riset dan riset gitu ya. Kalau juga disibukkan dengan birokrasi yang berbelit-belit,
maka fokus dari ilmuwan ini akan terpecah. Dan itu sudah jadi bukti. Buktinya apa? Banyaknya keluhan dari kalangan akademisi dengan tata kelola birokrasi ini yang eh, apa namanya menyita 60 sekitar 70% energi lebih banyak ketimbang riset itu sendiri gitu ya. Artinya pemerintah harus membangun tata kelola birokrasi yang bersahabat, yang friendly dengan para akademisi. Baru kemudian peningkatan mutu akademisi. Nah, karena apa? Karena poin ya, ujung tombak dari eh, pelestarian nilai-nilai perangai ilmiah ini adalah akademisi itu sendiri. Kalau akademisinya sendiri sudah tidak punya perangai ilmiah, yang penting eh, proyek selesai saja, ya gimana dengan anak-anak muda, gimana dengan mahasiswa, gimana dengan para pelajarnya gitu ya. Kita tahu di sekolah-sekolah guru-guru juga disibukkan oleh berbagai macam birokrasi yang berbelit-belit gitu ya, dengan tingkat kesejahteraan yang minim, terutama guru-guru honorer dan dosen-dosen honorer tentunya ya. Oke. Bagaimana bisa tenaga-tenaga pendidik yang dalam keterbatasan seperti ini memberikan pengaruh ya pada mahasiswa, pada para pelajar untuk melestarikan perangai ilmiah ini tadi ya. Nah, mutu akademisi ini baru bisa meningkat jika kesejahteraannya meningkat ya. Ini mungkin agak melompat ya. Tapi ini make sense ketika para ilmuwan itu punya fokus yang lebih kuat pada risetnya ya energinya lebih banyak terlokalisir untuk menyelesaikan risetnya, oke, maka terjadi proses terjadi progresivitas di situ gitu, terjadi percepatan pengembangan riset dan pengembangan gitu. Nah ini pernah juga ya salah satu pengembang startup itu pernah itu mengemukakan pandangan ini di Twitter gitu. Tapi ya itu tadi, karena kekuasaan itu lagi tidak berpihak kepada riset ya, kepada sains, kepada ilmu pengetahuan, maka ya malah orang-orang yang menyuarakan ini ya, menyuarakan anggaran ya, anggaran yang lebih besar untuk riset dan pengembangan malah terdampak gitu ya. Bahkan startupnya sempat down gitu ya. Ya ini karena politik juga gitu. Nah, sekarang gimana caranya agar kita bisa membangun pemerintah yang friendly gitu, yang bersahabat dengan para akademisi? Ini adalah pertanyaan kita semua gitu. Nah, balik lagi kepada perangai ilmiah tadi, apa sih yang dimaksud dengan perangai ilmiah? Saya ngerujuk tadi, yang saya ingat dari artikel 51 Konstitusi India yang merupakan ejawan dari pemikiran Nehru bahwa perangai ilmiah itu adalah semangat untuk menemukan kebenaran secara objektif dan secara apa adanya dan semangat untuk memperbaiki diri. Oke. Ya, dengan begitu ya seseorang tidak merasa takut untuk mengubah pandangannya ketika fakta-fakta yang lebih kuat ya ketika ia menemukan fakta-fakta yang lebih kuat. Nah, ini pandangan apa yang dimaksud dengan perangai ilmiah menurut artikel 51 Konstitusi India. Kalau tidak salah yang saya ingat ya. Bagaimana dengan kebudayaan kita, mitologi kita, segala macam yang menyelingkupi masyarakat kita sekarang ini, itu adalah khazanah kita gitu. Ya kita harus tetap membudayakannya, tapi meletakkannya pada tempatnya. Jadi kawan-kawan, perangai ilmiah yang kita maksud adalah perangai ilmiah yang dewasa, yang mengembangkan, yang menumbuhkan, yang mendewasakan. Perangai ilmiah kita, kawan-kawan, bukan perangai ilmiah yang menggunakan sains hanya untuk mengkritik lagu pelangi-pelangi gitu, atau hanya untuk mengkritik dongeng Tangkuban Perahu, enggak kayak gitu, ya. Perangai ilmiah kita adalah perangai ilmiah yang bertujuan untuk
mengembangkan cara berpikir kita, mengembangkan taraf kehidupan kita. Oke. Itu yang perlu saya sampaikan, bahwa perangai ilmiah itu bukan berarti kita meninggalkan budaya-budaya kita. Ada bagian-bagian yang merupakan identitas diri kita yang harus kita hargai, yang harus kita pelihara dan kembangkan. Kemudian saya lupa satu lagi apa mau sampaikannya. Sebentar, Bung Adam. Oh ya, bersikap berperangai ilmiah itu bukan berarti kita juga bersikap antipati dengan pandangan-pandangan yang lain, gitu ya. Yang dengannya kita menggunakan narasi-narasi ilmiah untuk menjelek-jelekan sebuah tata nilai tertentu, budaya tertentu, ya. Itu bukan perangai ilmiah, itu bully namanya. Ya. Ya, coba misalnya gini. Ya, perangai ilmiah sebentar. Perangai ilmiah itu juga ya bersikap jujur terhadap kumpulan-kumpulan bukti. Oke. Kalau kita menemukan suatu narasi ilmiah, ya, kemudian narasi ilmiah itu kita gunakan secara tidak sempurna, secara tidak lengkap untuk mengucilkan, untuk melemahkan atau untuk membatalkan suatu tata nilai, suatu pandangan yang dianut oleh masyarakat, itu juga bukan perangai ilmiah, itu bully namanya. Banyak sekali, ya misalnya gini, misalnya ada teori yang hanya sampai pada tahap ditemukannya korelasi. Jadi sesuatu itu bisa disebut scientific secara sempurna, meet the scientific criterions jika terpenuhinya azas sebab dan akibat. Nah, kadang-kadang dalam sebuah riset sains itu, saintis hanya menemukan adanya korelasi. Artinya apa? Artinya dengan model eksperimen yang lain, kemungkinan kita menemukan fakta yang berbeda itu sangat kuat. Betul. Artinya ini tidak ketemu dengan kriteria saintifik. Nah, kadang-kadang riset-riset yang seperti ini digunakan oleh orang-orang yang mengkampanyekan perangai ilmiah, ya, hanya untuk membatalkan pandangan atau tata nilai yang dianut oleh masyarakat. Ini adalah tindakan yang tidak jujur sebenarnya. Contoh misalnya the gate of God itu digunakan untuk membantah pandangan masyarakat itu. Kemudian nggak apa-apa dibantah, cuma jangan mengatasnamakan perangai ilmiah gitu ya. Jangan mengatasnamakan sains, karena boleh menggunakan itu, tapi jangan mengatasnamakan ini sains, ya, scientifically proven gitu ya. Nggak kayak gitu. Kenapa? Karena itu pun tidak scientific. Atau misalnya kita membuli masyarakat kita karena ada indeks IQ 78 gitu ya, kemudian menjelek-jelekan masyarakat kita sendiri gitu. Ya itu juga bukan perangai ilmiah, itu bully gitu ya. Itu bully. Karena apa? IQ itu sendiri tidak saintifik gitu ya. Karena ya banyak sekali kelemahan-kelemahan tes IQ itu. Ya siapa yang bisa mengklaim bahwa tes IQ itu saintifik? Dia nggak meet scientific criterion, banyak sekali yang membantah gitu kan. Lalu orang-orang yang mengkampanyekan perangai ilmiah ini menggunakan itu untuk membuli masyarakat kita gitu. Ini karena masyarakat kita ini masyarakat yang terlalu religius gitu. Akibatnya IQ-nya rendah, enggak kayak gitu, kawan-kawan. Ya kita juga jangan menyalahgunakan diksi perangai ilmiah ini untuk mendiskreditkan kebudayaan dan identitas kita. Jadi cukuplah seseorang itu bersikap atau berperangai ilmiah jika dia tunduk pada fakta-fakta ilmiah yang objektif, kemudian dengannya berusaha memperbaiki pandangannya, kayak gitu. Ya, jadi ya seperti ini tadi. Kalau kita ya masih menggunakan hasil riset-riset ya secara tidak sempurna, ya tidak
secara cherry picking namanya, itu juga bukan perangai ilmiah, itu bully namanya. Atau bersikap apa namanya tidak ilmiah juga gitu. Jadi bagaimana kita bisa apa namanya membudayakan atau mengembangkan perangai ilmiah ini kepada masyarakat, tapi dengan cara membuli masyarakat yang saya rasa itu bukan cara yang bijak. Nah, eh, kembali lagi kita ini kan melihat dunia ini secara struktural, ya. Bisa kita lihat secara holistik, bisa juga gitu ya. Tapi yang mungkin bisa memberikan dampak pengaruh yang luas dan terukur yaitu tadi kita balik kepada peran pemerintah gitu. Kemudian didorong oleh gerakan-gerakan yang dilakukan oleh anak-anak muda seperti kawan-kawan semua gitu ya. Harus ada kepedulian. Perangai ilmiah ini ya harus dimulai dengan kepedulian. Kepedulian yang kontinu. Kalau kita hanya sebentar gitu ya, hanya eh, di momen-momen seperti ini kita bicara tentang perang ilmiah ya ini artinya kita cuma ngisi acara gitu ya. Kita juga harus walaupun melakukan riset apa tidak secara formal ya lakukan riset secara informal gitu. Informasi-informasi yang kita butuhkan itu begitu luas, begitu mudah diakses sekarang. Ya, untuk mahasiswa dan dosen ya sedapat-dapatnya tulislah jurnal gitu ya. Tulislah artikel ya. Apapun bidang kita, mau sejarah, sains, kimia, fisika, matematika, seluruh bidang-bidang ilmu, ya sastra, nggak apa-apa, kembangkan. Kita banyak sekali sastra-sastra lama yang belum diangkat gitu ya, sastra-sastra daerah yang belum diangkat, begitu banyak gitu. Bidang-bidang filologi yang belum kita angkat ya. Artinya apa? Artinya pekerjaan kita banyak, modal kita sedikit ya. Makanya eh, harus banyak lagi orang-orang yang terlibat, ya. Orang-orang yang terlibat secara voluntary, secara sukarela, gitu ya. Sambil menunggu ya dengan keajaiban, ya pemerintah kita mulai punya kepedulian terhadap, punya keberpihakan terhadap kemajuan sains dan teknologi. Itu saja.